Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel Prakarya. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Sebelum Ibu menjelaskan terlebih jauh mengenai materi ini, Ibu akan memberikan gambaran sedikit, apa itu kerajinan dan apa itu bahan lunak. Kalau berbicara tentang pengertian kerajinan, ini sudah kalian pelajari waktu duduk di kelas 7. Nah, ini hanya sedikit mengulas saja. Yang dimaksud dengan kerajinan adalah suatu proses untuk membuat sebuah produk yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan lunak adalah bahan yang bersifat lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Nah, di sini bisa kalian lihat di contoh gambar ini adalah contoh produk kerajinan yang berbahan dasar bahan lunak. Dalam materi kerajinan bahan lunak, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Poin yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat. Tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Namun, justru dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia terus mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan tangan. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keterampilan tangan. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip keterampilan teknik. Dan yang ketiga, prinsip kedaerahan atau tradisional. Prinsip keterampilan tangan. Dalam prinsip ini, meskipun pembuatan produk kerajinan diproduksi dalam jumlah yang banyak, tapi dalam proses pembuatannya masih mengandalkan keterampilan tangan. Lain halnya, kerajinan bahan lunak sektor industri yang dalam proses pembuatannya kebanyakan menggunakan mesin. Prinsip keterampilan teknik. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak dibuat secara terus-menerus berdasar teknik. Kerajinan yang dihasilkan biasanya memiliki detail dan pola yang terkesan rumit. Prinsip tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak alam. Bahan lunak terbagi ke dalam dua jenis, yakni bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya pun secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak dengan dicampur zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya adalah seperti polymer clay, gips, fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak alam contohnya seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, dan flour clay. Tanah liat. Tanah liat memiliki karakteristik warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat.
Ada yang berwarna coklat muda, coklat tua, coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut dengan kerajinan keramik. Kulit. Karakteristik dari kulit adalah warnanya yang hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Getah nyatu. Karakteristik dari getah nyatu, warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Flour clay. Flour clay adalah adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan contohnya seperti polymer clay dan plastisin, fiberglass, lilin dan parafin, gips dan sabun. Karakteristik dari polymer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, yakni memiliki aneka warna yang cerah dan tekstur padat lunak. Yang membedakannya yaitu polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Fiberglass. Karakteristik dari fiberglass yaitu memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Lilin dan parafin. Karakteristik dari lilin dan parafin yaitu berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Gips. Karakteristik dari gips yaitu wujudnya adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Sabun. Sabun memiliki karakteristik yaitu berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun pula dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangatlah dalam setiap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.